Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353001676 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita terus meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajelis melanjutkan pembahasan kita tentang risalah yang singkat tapi padat dengan ilmu yang merupakan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sudah bahas sikap dan kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada martabat al-ula, yaitu ketika datang kepada kita perintah Allah, wajib kita untuk mengilmuinya. Setelah diilmui, kemudian yang kedua dicintai. Perintah-perintah Allah kita cintai. Kemudian kita bahas pada malam hari ini al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-martabatus salisatu, tingkatan yang ketiga, al-azmu alal fi'li, berazam, bertekad kuat untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi begitu diilmui, dicintai, terus berazam kuat untuk dilaksanakan. Bertekad kuat untuk bisa melaksanakan perintah tersebut semaksimal mungkin. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, wa katsirum minan nas, banyak dari kalangan manusia, arafa wa ahabba, dia sudah mengetahui perintah tadi, sudah dia ilmui dan sudah dia cintai. Sudah diilmui, sudah dicintai. Walakin lam ya'zim, tetapi dia tidak punya tekad untuk berupaya mengamalkannya. Tekadnya lemah. Jadi sebatas diilmui, senang, dilaksanakan, nggak ada minat, nggak ada niat, atau lemah azamnya. Ya, khaufan, karena takut. Takut apa? Min taghayyuri dunyahu, nanti terganggu urusan dunianya. Nah, ini banyak seperti itu. Jadi dia ngerti ini perintah Allah, dia sudah ilmu itu, dia cintai karena memang itu bagus, tapi nggak ada azam atau lemah azamnya, tekadnya untuk melaksanakan karena takut, khawatir kalau nanti dilaksanakan akan berubah urusan dunianya, terganggu dunianya.
Dunia itu bukan hanya rupiah loh kalau Indonesia, bukan hanya uang. Ya. Kan itu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, beliau menjelaskan al-amrus salis, perkara yang ketiga menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, mimma yajibu alaina nahwa ma amarana Allah tabaraka taala bihi, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, huwa an-na'zima ala fi'lihi. Kewajiban kita yang tiga adalah bertekad kuat untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi perlu dibangun. Menghadapi perintah tidak cukup diilmui, tidak cukup dicintai, tapi berazam kuat, mohon taufik kepada Allah untuk bisa melaksanakan perintah tersebut. Ya. Dan nanti ada martabah berikutnya. Ya. Alim tahu, engkau ketahui perintah tadi, wa ahbab tahu, dan kau cintai perintah tersebut, faqad fi qalbika al-azma ala fi'lihi. Maka berikutnya, ikat kuat hatimu untuk punya tekad dalam melaksanakannya. Penjelasan beliau Syekh Abdul Razak. Setelah diilmui, kamu cintai, terus bertekad kuatlah untuk melaksanakan. Jangan uzur dulu, jangan gamang dulu, jangan takut dulu melaksanakan perintah Allah itu. Nanti begini, nanti begini. Itu setan yang hadir, melemahkan tekad kita. Kadang-kadang ada suami punya istri nggak punya tekad, gimana istrinya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, sudah biarin begitulah. Saya ketemunya juga di tengah jalan. Dalam arti sudah menikah lama, baru kemudian mengenal sunnah, udah biarin. Nggak ada tekad untuk melaksanakan perintah Allah itu. Nggak siap. Khawatir ada perubahan dalam urusan apa? Dunianya. Nanti disikapi orang seperti apa? Nanti saya begitu. Kegamangan diberikan oleh syaitan. Karena akan munculnya amal itu kalau punya tekad kuat. Jadi fahami itu perintah Allah. Yang kita harus taati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai enggak kita laksanakan, kita bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu banyak memberikan udzur kepada manusia tanpa dia berpikir. Kalau toh udzur itu diterima manusia, apa udzur itu diterima oleh Allah? Saya belum bisa ini, istri saya belum bisa ini, anak saya belum bisa ini. Terus orang diam, iya gitu. Cukup. Lah yang punya ini itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Andai kan sekian ini memberi udzur, ya sudah, nggak apa-apa untuk antum. Selamatkah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Urusan perintah Allah itu urusan hamba dengan Rabbnya, bukan dengan manusia yang lain. Andai kan ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, terus sekian banyak tidak mau melaksanakannya, kita bersendiri itu nggak ada urusan dengan mereka. Oh, itu perintah kepada kita. Apalagi satu perintah yang sifatnya kepada personal, fardu ain misalkan. Apa kita baru sholat kalau semua orang setuju kita sholat? Apa kita baru berhijab, istri kita berhijab kalau semua orang setuju istri kita berhijab? Atau bahkan harus tanya pada istri, kamu setuju nggak setuju berhijab? Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Begitu? Itu namanya memusyawarahkan perintah Allah. Nggak ada tingkatan itu. Musyawarahkan dulu, ada? Nggak ada. Kerjakan adanya. Berazam dulu sebelum mengerjakan. Nah, ini betul-betul difahami, dan ini harus berangkat dengan hati yang betul dipenuhi dengan iman, meyakini dengan ilmu tadi, dicintai bahwa perintah Allah itu kalau dilaksanakan sebagaimana perintah itu datang dengan ilmu yang sudah dibekalkan tadi, maka akan tumbuh kebaikan dan kebaikan. Dan kalau kita tidak laksanakan, dosa kita yang tanggung. Karena Allah itu nggak butuh kita, yang butuh itu kita kepada Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita yang fakir kepada Allah. Jadi punya azam kuat. Wa min azimid du'a tsabit anin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abdul Razak menyebutkan, dan di antara keagungan doa yang tsabit, yang tetap dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa, dan mesti hafal doa ini terus dibaca.
terutama ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum salam, ketika di waktu-waktu mustajab. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam suatu urusan. Jadi orangnya mustaqim, istiqomah nanti. Ya Allah, aku mohon kepadamu as-sabata fil amri, teguh di dalam satu urusan. Salat, teguh dalam melaksanakan salat. Thalabul ilmi, teguh dalam melaksanakan thalabul ilmi. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal azimata 'ala rusdi, dan punya tekad kuat 'ala rusdi, di atas petunjuk, di atas bimbingan yang lurus. Punya tekad. Kalau Allah nggak berikan tekad, nggak muncul keinginan itu. Ada orang itu mampu apa dan seterusnya, tapi nggak pernah berpikir mau umroh, mau haji, nggak pernah terpikir, nggak ada perjuangan. Makanya kita cemburu kadang-kadang kita lihat orang kerjanya cuma tukang cuci, ibu-ibu itu nabung 5.000 sampai bisa haji. Itu menunjukkan tekad kuatnya ada sehingga diperjuangkan. Lo kadang nggak terpikir kok, temunya berangkat umrah nggak ngereken, nggak minat gitu. Nah ini tanda dia tidak punya azam. Ya, Masya Allah, saya melihat orang begitu dapat rezeki, orang tua ini langsung anaknya yang kecil-kecil daftarkan haji. Kenapa? Karena nunggunya 20 tahun. Umur 4 tahun daftarkan haji, berangkatnya umur 25 kok. Sudah dewasa. Berarti dia punya tekad kuat untuk bisa melaksanakan perintah Allah itu. Berpikir dia siang malam, ya, bagaimana saya bisa haji, bagaimana saya bisa umroh, bagaimana saya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamah, ada tandanya. Kalau nggak pernah terpikir, berarti azamnya ada nggak ada ini? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang diajak, nantilah. Saya bukan masalah, kadang-kadang gayanya orang mampu itu, saya bukan masalah biayanya, tapi masih sibuk. Masya Allah, belum bisa cuti dari dunia ini. Ya mati kalau cuti dari dunia. Ya, maka ini penting sekali seperti itu ya. Azm, begitu mendapatkan perintah Allah, diilmui, dicintai, punya tekad kuat. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa? Begitu loh tekadnya. Karena apa? Dengan modal kita ilmui, kita cintai, lalu muncul tekad kuat dalam hati, disitulah bertautnya taufik dari Allah SWT. Loh, Allah itu ngerti kalau hati kita nggak ingin, ya nggak dikasih. Makanya kalau tadi yang kita sampaikan orang nabung 5.000, 10.000 bisa haji, karena Allah ngerti, jujur keinginan dia, Allah kasih, Allah mudahkan jalannya. Masya Allah. Itu contoh ya, maka ditumbuhkan seperti itu. Itu perintah Allah loh. Yang dengan itu kita mendapatkan apa? Kebaikan fid dunya wa fil akhirah, kemaslahatan hidup kita, keberkahan. Umur misalkan, harta, ya di situ. Kayak zakat itu misalkan. Perintah Allah bukan? Perintah. Kalau nggak terpikir, kita numpuk harta nggak berpikir zakatnya, munculnya bakhil. Padahal di ayat Al-Quran juga ada, orang itu kalau mencintai harta, sampai harta yang dicintai tadi nggak dikeluarkan haknya, nanti akan Allah siksa dia dengan harta yang dicintainya itu. Allah jadikan setrika untuk menyiksa dia, setrikakan ke punggungnya, ke lambungnya, ke dahinya. Ngerti itu sebenarnya, dia ilmui, tapi azamnya nggak ada. Sehingga kalau bisa berkelit, jangan sampai saya ini terkena kewajiban zakat. Jadi hartanya kotor luar biasa. Kenapa? Dia zalim. Kenapa zalim? Hak fakir miskin yang Allah lewatkan dirinya, nggak ditunaikan amanah ini. Nah, kemarin kita sampaikan fatwa ulama terkini seperti Syekh Ibn Baz dan seterusnya, pakai kurs perak supaya segera zakat, supaya bersih harta kita ini. Dan itu kecemburuan ulama, baik terhadap diri kita dan harta kita, supaya kaum muslimin lepas dari sebuah tanggungan yang kotor kalau dia tahan, dan hak fakir miskin segera tertunaikan. Ini contoh, kalau nggak disertai azam, nggak akan ketemu. Wong dalam Al-Quran Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban
jamma. Kalian itu mencintai harta dengan cinta yang luar biasa, habis-habisan. Padahal itu hak orang. Kalau Allah mau berikan kepada fakir miskin langsung 2,5%, bisa nggak? Bisa. Dilewatkan kita supaya kita dapat fadilah. Kok malah kita tahan? Kehancuran bagi kita. Ya, nah. Maka baca doa itu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Doa ini panjang. Kan begitu. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik dan seterusnya. Tapi ini yang terkait dengan pembahasan kita. Supaya Allah berikan keteguhan hati dalam sebuah urusan yang Allah perintahkan dan punya tekad kuat untuk menjalaninya. Karena ingat ikhwah, kita ini bisa sholat itu karena taufik dari Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan itu karena taufik dari Allah SWT. Kita bisa baca Quran itu karena diberi taufik oleh Allah SWT. Maka perilaku ahli tauhid, dia nggak akan pernah merasa berhak terhadap nikmat Allah. Saya ini misalkan dapat harta banyak, ya emang saya berhak. Oh, saya ini ustadz kok. Ibadahnya juga nggak kaleng-kaleng. Apalagi sampai menyebutkan ibadah. Ini idlah. Allah benci orang seperti itu. Memamerkan ibadahnya di hadapan Allah. Padahal sehebat apapun seorang beribadah, dia muqassir. Pasti banyak yang luput darinya. Jadi Allah memberikan kita kelezatan ibadah dan juga nikmat dunia itu murni dari Allah. Bukan karena kita berhak. Bukan karena kedudukan kita, bukan karena status kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu murni pemberian Allah. Dan begitu yang Allah ajarkan kepada orang-orang hebat. Sulaiman ketika diberikan kekuasaan yang luar biasa, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini murni fadilah dari Allah. Itu datang kepadaku untuk menguji aku. Apakah saya termasuk insan yang bersyukur atau yang kufur? Loh, itu bahasa Rasul. Kalau diukur berhak, mereka yang berhak. Ibadahnya luar biasa. Tapi bukan begitu seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu na'am. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Miftah dari Sa'adah. Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, kitab beliau mengatakan, wahatanil kalimatani, dua kalimat tadi, yaitu as-sabata alal amri, teguh kokoh di atas satu urusan, wal azimah ta'ala rusdi, punya tekad kuat dalam melaksanakan urusan tersebut. Huma, kata beliau, jima'ul falahi, merupakan poros terkumpulnya kesuksesan dan keberhasilan. Punya azam yang kuat dan teguh kokoh istiqomah dalam menjalani satu urusan. Urusan dunia saja kita dagang itu kalau loncat-loncat nggak sukses. Nyoba bubur setengah hari nggak ada yang beli, besok ganti apa, sate-satean, nggak akan pernah sukses. Satu tekuni dulu terus begitu. Itu urusan dunia. Bagaimana lagi ibadah kepada Allah SWT yang perintah itu berlaku sepanjang hidup kita. Ya, nah. Wa ma utiyal abdu illa min tadyi'ihima au tadyi'i ahadihima. Dan tidaklah didatangkan, diberi seorang hamba, atau seorang hamba itu terjatuh kepada suatu yang buruk, kecuali dari sebab menyia-nyiakan kedua hal tadi, yaitu kokoh istiqomah di atas suatu urusan dan punya azam yang kuat, au tadyi'i ahadihima, atau tersia-siakan salah satu dari keduanya. Salah satunya atau dua-duanya dia sia-siakan, dia nggak beri perhatian, dia nggak open, dia cuekin, akhirnya keburukan yang menimpa dirinya. Dan itu terbukti. Urusan dunia pun juga seperti itu. Segalanya itu kalau cuma asal-asalan, nggak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ya, nah. Wal abdu qad ya'rifur rusda wa yuhibbuhu, kata beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan seorang hamba kadang-kadang sudah mengenal ini petunjuk, jalan yang lurus seperti ini. Wa yuhibbuhu, dan dia sudah mencintainya. Lakin takunu azimatuhu fatirah
fala yuqbilu qalbuhu 'alal amal. Tetapi tekadnya melemah. Sudah ngerti, sudah dicintai, ya. Tapi tekadnya yang lemah, fatirah, futur. Kurang tekadnya. Orang itu bisa bangun malam sholat kalau punya tekad kuat. Kalau enggak, terhempas dengan syahwat tidur. Dingin. Kalau azamnya kuat, dia doa kepada Allah. Insya Allah Allah beri taufik. Intasdukillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Nah, siapa yang tahu kejujuran kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekadnya jujur enggak ini? Makanya promosi di hadapan manusia itu dihentikan saja. Langsung aja kepada Allah SWT. Allah itu ngerti kejujuran hati kita. Gak usah banyak memperkenalkan diri di hadapan. Biar Allah yang kenalkan diri kita di hadapan manusia. Untuk apa saya katakan saya ini baik, saya ikhlas, saya ini amanah. Kayak caleg aja. Gitu. Udah biarkan Allah yang mengenalkan diri kita kepada manusia ini. Kalau kita ini jujur, Allah akan beritahu manusia bahwa si fulan itu jujur. Si fulan itu bertakwa. Si fulan itu ahli ibadah. Itu sudah alami begitu loh. Nggak usah mengenalkan diri saya ini ya biar begini juga baik. Ya kalau nggak baik biar kita promosi 1000 kali. Orang yang mengatakan ini bukan baik itu, bau. Gitu. Jelas ya? Itu teori syar'i. Siapa yang mengenalkan Rasulullah SAW itu baik sampai hari ini? Orang nggak bisa mengenal beliau kecuali kebaikan. Ya Allah SWT. Ibrahim itu hanya berdoa. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan saya ini buah bibir yang bagus nanti peninggalku. Terus nggak ada orang yang bicara Ibrahim jelek itu nggak ada. Sampai Yahudi aja membanggakan bahwasanya Ibrahim itu Yahudi. Nasrani juga begitu. Ibrahim itu Nasrani. Lah Ibrahim nggak pernah mengatakan saya ini loh hebat apa enggak. Allah beritahu hati manusia ini tentang jati diri seseorang. Kenapa kita getol bicara sama manusia? Justru yang mengatakan dirinya kepada manusia ini amanah loh. Justru nggak amanah itu. Dia ragu kok dengan dirinya sendiri. Ya, nah. Fala yuqbilu qalbuhu 'alal amal. Sehingga karena azamnya lemah, hatinya nggak ada keinginan untuk melaksanakan amal tersebut. Nggak ada hatinya. Nah, coba sampai orang itu ada yang memprogram hidupnya ya, Masya Allah. Saya nanti beginilah, saya ingin begini. Itu. Tidak hanya berhenti di situ, nggak ngerti apa yang ingin dikerjakan. Ya. Nah, ala sabilil misal, contoh yang Syekh Abdul Razak berikan. Qad ya'rifus shalah wa yuhibbuha. Kadang-kadang orang sudah mengerti salat dan mencintai salat tadi. Sudah diilmui, sudah dicintai. Wa ya'lamu makanataha, dan mengerti kedudukan salat. Wa ya'rifu annaha yatarattabu 'alaiha minal khairatil 'azimah. Dan dia ngerti bahwa dengan salat itu Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang melimpah melalui ibadah salat. Was-samar fid dunya wal akhirah asy-syai' katsir. Dan buahnya, pahalanya, apa yang dia akan petik di dunia dan di akhirat, suatu yang begitu banyak dijanjikan dengan ibadah salat. Wa ya'rifu uqubata tarikiha, dan dia juga ngerti hukuman untuk orang yang meninggalkan salat. Orang meninggalkan salat sengaja kafir. Tidak ada bagian dalam Islam sama sekali. Ya. Wa idza sa'altahu anha wa makanataha fi nafsihi yaqul, kalau kamu tanya orang ini tentang kedudukan salat di dalam dirinya, dia katakan yuhibbuha, dia mencintai salat. Wala yubghiduha, dia enggak benci dengan salat. Walakin azimatuhu takunu dha'ifatan fatirah. Tapi tekadnya untuk melaksanakan salat lemah sekali. Sehingga biar anaknya salat, istrinya salat, rumahnya dekat masjid, dengar azan, enggak beranjak. Kakinya beratnya seperti sekian ton, enggak bisa melangkah.
Kemudian beliau lanjutkan, Syekh Abdul Razak. Kadzalika qad yasma'ul mau'idata wa dzikra. Kadang-kadang orang mendengar nasihat, mendengar peringatan, ya. Fa yuhibbu ma wa'idha bihi wa la yubghituhu. Dia senang dengan nasihat tadi. Tidak dia benci, dapat motivasi begitu ya, dapat nasihat. Lakin takunu azimatu fatirah. Tapi tekad kuatnya untuk melaksanakan nasihat tadi lemah. Itu. Ya. Sedangkan Allah SWT mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa asadda tasbita. Ini faidah orang yang mau mengamalkan nasihat. Andaikan mereka mau melakukan apa yang dinasihatkan kepadanya, sungguh itu merupakan kebaikan bagi mereka dan sangat merupakan sebab kokohnya mereka di atas apa yang dinasihatkan tadi. Wa asadda tasbita. Wa idzal la atainahum min ladunna ajran adzima. Diberikan ganjaran yang besar. Wa la hadainahum siratam mustaqima. Kami akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu dengan mau berazam kuat melaksanakan nasihat. Kadang dengar nasihat seperti itu. Tapi apa yang jadi problemnya? Nggak punya keinginan kuat. Karena itu kaidahnya dalam ketaatan itu ikhwah, kaidahnya tidak ada tafdil dalam ketaatan. Nggak boleh dalam ketaatan itu mendahulukan orang lain. Itu. Ini kesempatan, ini sop awal. Antum aja lah. Ini azamnya lemah, nggak boleh seperti itu kaidahnya. Sholat jamaah depan, sop pertama fadilah. Antum aja depan, saya belakang. Jadi dia di belakang mau ngapain? Orang yang senangnya di belakang ketika sholat ini, akharahullah. Allah akan jadikan dia terbelakang, jadi primitif. Jadi dalam masalah kurbah itu berlomba. Fastabiqul khaira. Bukan diberikan kesempatan kepada orang lain. Bukan begitu teori. Ya, nah. Kemudian wa qauluhu, ucapan muallif, walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunyahu. Kenapa dia nggak punya tekad untuk mengamalkan? Karena takut dunianya nanti berubah, terganggu. Ini penyakitnya di sini. Penyakitnya di sini. Apalagi mengamalkan kebenaran di saat lingkungan belum seperti itu. Atau relasinya, teman bergaulnya belum seperti itu. Nggak ada tekad kuat. Jadi merasa nyaman-nyaman saja, nggak merasa tersiksa. Kerja di satu tempat, tiap hari yang laki celana isbal, malah begitu. Hanya cukup bersembunyi dari pandangan ahli sunnah. Kan begitu ya? Ketemu ahli sunnah, tarik nih pahanya supaya tidak isbal. Jadi nggak ada azam, nggak merasa ini kok saya begini, nggak nyaman betul. Kapan Allah memberikan jalan keluar dari saya? Nggak ada sudah. Yumdiha kata. Lah kalau itu berpuluh-puluh tahun. Wala haula wala quwata illa billah. Masa seorang laki-laki mengamalkan perintah Allah hanya naikkan celana sampai mata kaki atau melewatinya saja harus berpuluh-puluh tahun? Ketika sudah tua renta nggak bisa pakai celana? La haula wala quwata. Problemnya di azam. Ya, nah. Baik. Nah, lanjutkan kalam Syekh Abdul Razak ya. Di akhir sedikit lagi. Tentang ucapan muallif tadi, walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunyahu. Tapi tidak punya tekad kuat karena takut dunianya akan hilang. Akan termadoroti, akan terganggu. Misal beliau berikan contoh ayyakuna indahu ri'asah. Mungkin dia punya kepemimpinan. Punya status di masyarakatnya sebagai pemimpin, misalkan kepala kampung atau orang yang punya jah lah, punya kepemimpinan lah, ditokohkan di masyarakatnya misalkan. Au indahu amwal, atau dia orang kaya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah takdirkan cukup, bukan kaya. Karena nggak banyak repot orang yang cukup itu.
nggak banyak berbasa-basi dengan manusia. Itu apa adanya. Nikmat dan kabar gembira dari Nabi SAW. Ya, waraitul jannah, waraitu aksara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga. Aku lihat paling mayoritas penghuni surga itu orang kaum fuqara. Nah, itu. Tapi berani doa jadi orang miskin. Nabi doanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'asni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, ya, matikan aku sebagai orang miskin, nanti bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Berani doa ini. Ya, meskipun sebagian ada yang menafsirkan miskinan itu dari sukun, jadikan aku, hidupkan aku menjadi orang yang punya ketenangan dalam hidup. Wafatkan pun demikian. Gitu. Nah, kembali ke sini. Dia punya harta, orang kaya katakanlah. Orang kaya itu kan banyak basa-basinya, gitu. Hidup tidak seperti dirinya. Hidup tidak sebagai dirinya. Itu kebiasaan orang kaya. Itu. Jadi tampilnya itu bukan jati dirinya. Imitasi kan begitu ya. Basa-basinya banyak. Au indahu jahun azimun wa makanatun wasi'ah. Atau dia punya kemuliaan, kedudukan yang mulia di hadapan masyarakatnya. Fayahsa an tataghayyar. Dia khawatir semua itu berubah kalau dia berazam melaksanakan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaman yakunu lahu makanatun inda unasin mubtadi'ah. Seperti seorang yang dianggap dan ditokohkan oleh kaum ahli bidah. Wah, ini berat itu. Ya. Tsumma ya'rifu sunnah wa yuhibbuha. Kemudian dia mengerti sunnah dan mencintai sunnah. Walakin yatawaqqafu, tapi terhenti azamnya tadi alal amali biha. Berhenti, nggak sanggup melaksanakan sunnah tadi. Khawatir nanti kedudukannya hilang, nggak dianggap di masyarakatnya. Dan ini terjadi dulu. Herakles, penguasa Rom, sudah sampai kepada surat Nabi, dialog dengan Abu Sufyan ketika masih musyrik, panjang. Dia yakini yang dikabarkan Abu Sufyan itu adalah Rasul, Nabi. Ini yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil, dia ngerti karena dia orang Nasrani. Dia sudah imani sampai dia katakan, andaikan saya diberi oleh Allah kesempatan bertemu dengan beliau, yaitu Rasulullah, saya akan basuh kaki beliau. Tapi begitu disampaikan ini kepada rakyatnya berontak semua seperti binatang liar yang mau lari dari tempat yang berbahaya, sehingga akhirnya kerajaannya khawatir hilang, khawatir nanti dibuang oleh nenek moyangnya dan rakyatnya. Akhirnya dia mengatakan, saya sekedar menguji kalian, bagaimana teguhnya kalian berpegang dengan agama kalian Nasrani. Hidayah sudah digenggamnya, tapi dilepasnya. Kenapa? Karena khawatir dunianya hilang kalau dia ikuti perintah Allah. Ada yang meriwayatkan di sana ada uskuf. Uskuf. Pada zaman Herakles, uskuf itu gelar pemimpin agama Nasrani. Di Romawi, di Rom dulu. Sekarang apa? Di mana? Uskuf itu di mana? Ya, di situ. Jadi uskup itu pemimpin tertinggi agama Nasrani. Begitu ditanya sama Herakles, gimana menurutmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah SAW? Ini saya yakin, ini adalah seorang yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Taurat dan Injil. Saya beriman kepadanya, saya akan ikuti agamanya. Maka dia beriman, ikuti, diajak orang-orang umatnya ini untuk mengikuti Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Dipukuli dia sama jamaahnya itu sampai mati. Sehingga kata ulama, dia syahid fisabilillah. Herakles tetap, enggak, saya enggak mau kehilangan pamor saya, kekuasaan saya. Nah, ini sebab. Jangan diangkat enteng. Dunia itu luar biasa loh pengaruhnya. Ya, kita ini kadang-kadang enggak sanggup melaksanakan sunnah. Belum terjadi apa-apa sudah takut. Nanti tetangga saya gimana? Tetangganya enggak ngapa-ngapain padahal. Sudah berbuat bid'ah dulu. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Kekhawatiran tergesernya urusan dunia
sampai nggak ada azam untuk melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal yatawaqqafu 'anil azmi 'alal 'amali khaufan min an tataghayyara dunyahu. Kata Syekh Abdul Razak, bahkan azam saja untuk mengamalkan perintah Allah tadi nggak muncul karena khawatir akan berubah urusan dunianya, akan terganggu urusan dunianya. Sederhana saja loh, coba. Orang yang kadang piara jenggot aja nggak sanggup loh, padahal nggak mengganggu apapun dari pendapatan negara. Nggak ada. Apa ada? Nggak ada. Hah? Itu aja nggak berani. Nggak ada azam. Nggak merasa nggak nyaman, nyaman-nyaman saja. Tiap hari korban iklan itu. Keroin jenggotnya ini. Red, maksiat begitu. Nggak ada azam tuh. Saya itu jumpai seorang seperti itu, dia nggak betah seperti itu. Jadi punya azam kuat, gimana ya saya bisa keluar dari pekerjaan saya ini. Yang mengungkung saya sehingga saya nggak bisa mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ini berarti azamnya kuat. Riba kadang-kadang. Orang kok uzur. Sudah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan oleh kalian, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba kalian itu. Jika kalian tidak mengerjakan, umumkan Allah perang, Rasulnya perang melawan kalian. Siapa berani perang sama Allah dan Rasulnya? Lu masih nantilah. Saya belum siap sekarang. Mau sampai kapan siap di neraka? Azamnya nggak ada, bahkan kadang-kadang nggak ada pikir. Saya rasainlah dari pekerjaan saya yang ribawi seperti ini, perdagangan yang riba itu nggak ada azam seperti itu, apalagi sampai mewujudkannya. Khawatir nggak makan, khawatir kelaparan. Kalau melaksanakan perintah Allah itu khawatir tidak makan. Padahal dunia dan seluruh isinya siapa yang punya? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang keluar rasain dari pekerjaan riba, wah masalah akhirnya jatuh miskin. Wajar, namanya tubuhnya kotor, diuji oleh Allah supaya bersih. Wajar. Orang mau meninggalkan udut itu ya pusing dulu, ini sudah penuh dengan tembakau. Harus cuci dulu, pusing. Sabar ya, sehat. Kan begitu. Jangan langsung, oh saya keluar dari riba kemudian jadi bos. Oh itu kan khayalan namanya, khayalan SMA. Ya, nah. Au yadhi'u hadza al-jah, atau azam seperti itu akan menyanyiakan apa? Kemuliaannya. Dianggap kalau melaksanakan perintah Allah itu diremehkan oleh manusia. Gak usah, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa kecil hina. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Identitas sunnah itu tunjukkan, identitas sebagai ahli tauhid ditunjukkan. Ngapain malu, nggak ganggu siapa-siapa kok. Orang matanya sepet ngelihat barangkali kita nggak isbali, biarin. Yang kuat celana saya apa mata kamu? Begitu aja loh. Lah iya toh. Lah masa gara-gara pandangan mata orang yang bantu kita 1.000 aja enggak loh, kita maksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ngaruh dia itu? Apa nasihat Imam Syafi'i? Kun khurran kama khalaqakallahu khurran. Jadikan dirimu itu merdeka sebagaimana Allah ciptakan kamu dilahirkan ibumu itu merdeka. Jangan didikte hidup itu oleh orang lain. Itu basa-basi, jangan. Kita hamba Allah kok. Laksanakan sunnah. Orang ridho, alhamdulillah. Enggak ridho ya sabar. Nah, wa tadhi'u hadhil makanah, dan akan tersia-sia kedudukan tersebut. Wa yadhi'u hadzal takdir, pemuliaan manusia akan hilang darinya. Enggak apa-apa. Kalau hanya disanjung oleh ahli bidah itu apa sih harganya? Enggak ada. Yang penting itu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho nas, kata Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu puncak yang nggak bisa diraih. Antum senyum tiap hari, kasih semua duit kepada orang itu untuk mencari ridhonya, nggak akan dapat. Ujungnya cuman khaibah, kecewa. Tapi kalau ridho Allah mudah sekali kita raih. Antum dosa sangat banyak saja, sujud merengek sama Allah, jujur minta ampun, Allah ridhoi, sudah selesai. Tapi kenapa ridho Allah yang demikian mudah kita raih kemudian kita lupakan? Hanya mau meraih ridho dari wajah-wajah manusia yang tidak akan pernah memberikan kepada kita kecuali kekecewaan. Ya, nah. Fatajidu yaqul kaifa a'malu bihadzal amr? Madza sayaqulu anni haula'il ladzina ladayya hadhil makanal 'azimah indahu. Gimana saya akan kerjakan perintah ini? Apa nanti jadinya saya
di pandangan manusia kalau seperti itu. Jadi takut digolongkan kepada orang-orang yang baik, kan gitu. Gak mau. Ini ya. Jadi martabah yang ketiga, setelah datang perintah Allah, kita ilmui, kita cintai, tanamkan azam kuat. Saya harus kerjakan. Dan saya tidak mungkin bisa mengerjakan kecuali dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan datang kepada Allah, merengek, menangis, menghibah, minta agar Allah menolong kita, beri kekuatan supaya perintah tersebut bisa kita laksanakan. Saya yakin kalau setiap muslim punya azam seperti dan jujur, Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Kalau kita tafarruq untuk ibadah, kita laksanakan dengan baik, Allah akan cukupi dunia kita. Ya, nah, demikian martabah yang ketiga, insya Allah nanti berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.